Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kesalahan berbahasa. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian kesalahan berbahasa. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, kesimpulan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kesalahan berbahasa. Menurut Kristal, analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang belajar bahasa kedua dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. Sedangkan menurut Tarigan, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru maupun peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan berbahasa, dan pengidentifikasian kesalahan berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya, berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam KBBI. Berikutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yaitu tentang metode penelitian. Pada kelompok kami menggunakan metode descriptive analysis. Metode ini digunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik yang berbentuk naskah primer maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang hasil dan pembahasan. Hasil penelitian bahasa tulis mahasiswa pada teks ulasan buku menunjukkan analisis kesalahan berbahasa ditemukan error sebanyak 424 item. Pengertian error sendiri yaitu kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau tuturan tata bahasa. Selanjutnya, mistake sebanyak 51 item. Pengertian mistake sendiri yaitu kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata. Contohnya, rasanya panas ketika tidur di kamar. Itu termasuk tidak tepat. Yang tepat yaitu udaranya panas ketika tidur di dalam kamar. Selanjutnya yaitu lapses 1 item. Pengertian lapses sendiri yaitu kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu. Lapses 1 item artinya 89,8% temuan kesalahan, 10,71% temuan kekeliruan, dan 0,2 temuan ketidaksadaran. Kesalahan yang dominan terjadi dikarenakan penggunaan kosakata dari bahasa asing yang tidak memakai huruf miring dan pemakaian huruf kapital yang seharusnya digunakan untuk menyebut nama orang, institusi, dan agama. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa kategori error mencapai 89,8% dari 424 temuan dan pemakaian huruf mencapai 183 item atau 43,16%. Dengan dominasi kesalahan pada pemakaian huruf miring.
kosakata bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Inggris dan Arab. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.